semuanya, welcome back to Poplay, seri spesial dari POV BK, karena semua cerita punya sudut pandang. Di Poplay, kita nggak cuma ngobrolin bimbingan dan konseling, tapi juga bakal main bareng lewat permainan-permainan kecil yang seru, reflektif, dan pastinya penuh makna. Karena kadang, dari hal sederhana dan menyenangkan, kita justru bisa belajar memahami diri, orang lain, dan cerita-cerita di baliknya. So, siap lihat sudut pandang baru hari ini? Let's play and reflect together! Nah, hari ini kita sudah bersama narasumber hebat kita, yakni Ibu Rizka Apriani, SPD MPD. Halo Bu Ica, bagaimana Halo. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Ica ini merupakan salah satu dosen bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang tentunya teman-teman dari Prodi BK tidak asik terhadap Bu Ica ini ya teman-teman. Nah, di Poplay hari ini kita bakal bahas topik yang lagi sering banget muncul di perkuliahan kita ya, yaitu Sigmund Freud dan psikoanalisisnya. Dengan Poplay ini nanti, pemahaman tentang psikoanalisis akan dibahas dan dikemas dengan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami melalui sebuah games. Tentunya dibersamai oleh ibu dosen kita yakni Ibu Ica. Hari ini kita bakal main game True or False. Jadi mainnya simple banget nih Bu Ica. Ya, saya akan membacakan beberapa pernyataan tentang psikoanalisis. Bu Ica dipersilahkan untuk memilih True or False melalui papan kecil yang sudah Bu Ica pegang. Oke. Setelah itu silahkan diberikan secara teori mengenai pendapat tersebut. Oke, sudah siap Bu Ica? Oke, siap. Oke, bisa dimulai untuk pernyataan yang pertama. Oke, boleh kok, saya deg-degan ya. Oke. Untuk pernyataan yang pertama, true or false Bu Ica? Psikoanalisis adalah pendekatan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 untuk memahami pikiran bawah sadar manusia. Oke, terima kasih Mbak Novanda. Benar bahwa Freud adalah menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Karena proses mental itu banyak yang kita tidak sadari gitu ya. Konsepnya ini adalah unconscious mind. Jadi dalam BK itu penting banget untuk mendalami atau memahami masalah yang tersembunyi. Contohnya, ada siswa yang tiba-tiba itu tidak suka mata pelajaran tertentu. Misalnya apa? Matematika ya, begitu ya. Nah, bisa jadi dia waktu itu ternyata ada hal yang dipermalukan, mungkin dia di depan kelas atau apa. Nah, karena hal itu berlanjut, maka dia sendiri itu secara tidak sadar itu mempengaruhinya, sehingga dia merasa bahwa matematika itu tidak bagus atau tidak suka begitu. Nah, itulah makanya Freud memang memang menjadi seorang yang pendiri pertama tentang psikoanalisis yang tidak menjelaskan perilaku itu adalah dipengaruhi karena alam di bawah sadar gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut, true or false? Freud sejak awal menolak penggunaan hipnosis dalam terapinya dan tidak pernah mempelajarinya dalam perkembangan psikoanalisis. Oke, ini salah ya, Bu. Ini salah. Salah atau false. Karena apa? Karena justru si Freud itu adalah dimulai dengan hipnosis. Walaupun belum teruji secara metode yang lain begitu ya. Nah, jadi dia itu tergantung kepada metodenya yang hipnosis dulu. Nah, setelah itu si Freud itu membuat evaluasi lain dengan ada namanya free association gitu, atau yang kita sebut dengan asosiasi bebas. Nah, dalam BK ini perlu kita memilih tekniknya ya. Jadi nggak hanya satu teknik yang kita pilih. Jadi contoh, ada siswa yang mau terbuka karena cerita santai dibanding kita wawancara secara formal. Nah, itu contohnya gitu. Oke, tepuk tangan Bu Ica. Lanjut, true or false Bu Ica? Banyak ilmuwan modern mengkritik psikoanalisis sebagai pseudoscience karena sebagian konsepnya sulit diuji secara ilmiah. True. True. Oke, Kenapa ya. nih, Ica? Karena psikoanalisis itu dikritik ya karena dia itu sulit teruji secara
ilmiah ya. Karena apa? Karena banyaknya konsepnya yang secara abstrak. Nah, ini juga terkait tentang kritik dari pseudoscience, yaitu dalam BK modern malah itu kita tetap butuh dalam pendekatan yang berbasis bukti gitu ya. Contohnya secara nyata kita itu lihat siswa banyak yang marah-marah tanpa diketahui gitu ya. Nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba pengen marah aja. Mungkin teman-teman pernah merasa seperti itu ya, tiba-tiba pengen marah, bad mood atau apa. Nah, padahal ada sebenarnya mungkin emosi yang terpendam. Hal itu mungkin ada karena pengaruh dari sebelumnya, masa lalunya, yang itu belum pernah dia ungkapkan. Nah, sehingga hal itulah yang mungkin menjadi pendekatan ini yang masih abstrak, yang tidak bisa kita lihat secara permukaan gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut. True or false? Freud mengembangkan psikoanalisis dengan tujuan utama menggantikan semua pendekatan medis dalam menangani gangguan mental. False. False, kenapa nih Bu Ica? Karena ini nggak tepat ya, karena Freud itu ingin malah menggantikan pendekatan medis gitu ya. Jadi bukan menggantikan ya, yang malah dia itu justru melengkapi, jadi bukan menggantikan, melengkapi. Konsepnya ini dari sebagai psikoterapi, yaitu sebagai pelengkap psikoterapi. Nah, dalam BK kita itu perlu adanya kolaborasi ya. Jadi contoh siswa atau mahasiswa ada yang mengalami kecemasan, itu biasanya kecemasan ini yang udah kecemasan berat ya, bukan yang ringan. Itu biasanya butuh bantuan psikolog ya, psikolog dan juga sekaligus dukungan dari konselor sekolah. Nah, hal itu makanya perlunya ada kolaborasi. Jadi tidak berdiri sendiri walaupun memang tergantung tingkat kecemasannya atau mungkin ada yang membutuhkan dengan obat-obatan. Makanya adanya ke psikiatri begitu ya. Tapi dalam hal ini bukan menggantikan medis tapi melengkapi begitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut, true or false? Dalam teori Freud, id, ego, dan superego bekerja secara terpisah tanpa saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku manusia. Oke, tentunya false. False, kenapa nih Bu Ica? Karena salah. Ego dan superego itu malah dia saling berinteraksi, jadi bukan terpisah. Jadi mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain ya. Konsepnya ini adalah mungkin teman-teman tahu dari struktur kepribadian. Nah, dalam BK ini adalah membantu kita memahami adanya konflik batin. Contoh misalnya ada siswa atau mahasiswa juga boleh yang sedang menyontek. Itu berarti apa? Id-nya kan ya. Nah, ketika dia ada keinginan ingin menyontek karena pengen nilainya bagus gitu, akhirnya dia menganggap itu salah apa benar. Nah, kalau superegonya bekerja, dia akan menganggap itu salah. Tapi kalau superegonya tidak bekerja, dia menganggap itu benar, akhirnya dia akan melakukanlah menyontek itu dengan tidak adanya rasa ketakutan. Tapi karena adanya ketakutan, akhirnya dia cemas gitu ya, gelisah. Nah, itu namanya ego. Sehingga itu yang dinamakan mereka saling berinteraksi. Jadi, kalau dia tetap melakukan menyontek dan dia merasa itu biasa aja, berarti itu namanya egonya, super egonya tidak berjalan gitu. Tapi kalau dia melakukan tidak melakukan menyontek dan dia gelisah, takut, berarti super egonya berjalan, sehingga itulah makanya mereka saling berinteraksi. Begitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut, tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud meliputi oral, anal, falik, laten, dan genital. True or false, Bu Ica? Oke, itu true. Ya, kenapa true? Karena tahapan perkembangan dari Freud itu menunjukkan adanya proses masa kecil yang itu sangat penting ya. Adanya pengalaman awal yang membentuk kepribadian. Nah, dalam hal ini namanya konsep psikoseksual. Nah, dalam BK itu kita melihat adanya latar belakang yang belakang siswa yang mungkin sebelumnya ada apa begitu ya. Contoh misalnya anak yang sering dimarahi bisa aja tumbuh itu jadi sangat takut, cemas gitu ya. Kemudian nggak berani di kelas. Nah, itu dia. Sehingga makanya
pengalaman masa kecil itu mempengaruhi tingkah lakunya di saat ini. Jadi hal itulah yang disampaikan bahwa Freud menunjukkan bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh masa-masa kecil, terutama mungkin pada saat umur 0 sampai 5 tahun begitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut. True or false? Freud menyebut mimpi sebagai jalan kerajaan menuju alam bawah sadar. Oke, kalau lihat dari teorinya tentunya ini true. Kenapa? Karena Freud itu menyebut bahwa mimpi menjadi sebagai jalan dari menuju alam bawah sadar. Nah, karena mimpi itu adalah memunculkan adanya keinginan tersembunyi. Nah, dalam hal ini ya adanya analisis mimpi tadi yang disebutkan oleh Mbak Novanda ya. Nah, contohnya jika seorang siswa ya yang sedang mimpi gagal ujian, apakah itu memang tiba-tiba gagal ujian? Enggak dong. Tapi bisa jadi karena adanya dia mengalami adanya kecemasan akademik ya, sehingga dia kebawa mimpi, akhirnya dia kebawa mimpi gagal ujian. Nah gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut. True or false? Freud dalam buku The Interpretation of Dreams berpendapat bahwa mimpi selalu mencerminkan kejadian yang benar-benar terjadi secara literal dalam kehidupan seseorang. Oke, itu false. False. Kenapa nih Bu Ica? Karena itu tidak tepat ya. Mimpi itu adalah sebagai simbolik, tapi bukan literal ya. Jadi tidak bisa dimaknai secara langsung karena konsep dari manifest atau tadi yang disebut VS dari latent content itu tentunya berbeda. Dalam BK kita perlu memahami makna dari dibalik cerita. Nah gitu ya. Contohnya kalau misalnya manifest itu kalau ketika kita mimpi, yang kita ingat ceritanya kan. Nah itu secara nyata, berarti itu namanya manifest nah gitu ya. Tapi yang menurut Freud yang paling benar adalah latent content-nya. Tapi apa? Isi dibalik dari analisis mimpinya itu gitu ya. Tadi yang disebutkan sebelum pertanyaan sebelumnya, jika dia mimpi karena mungkin gagal ujian atau mimpi dikejar-kejar anjing gitu ya. Bukan mimpi karena dikejar anjing, tapi mungkin karena ada hal yang belum selesai, ada kecemasan yang belum terselesaikan. Nah, yang paling penting menurut dari Freud ini adalah latent kontennya, begitu. Oke, tepuk tangan untuk Misha. Lanjut, true or false? Mekanisme pertahanan diri seperti represi, proyeksi, dan rasionalisasi merupakan cara ego melindungi diri dari kecemasan. Oke, true. True. Kenapa nih Bu Ica? Karena mekanisme dari pertahanan diri itu melindungi dari diri kita dari kecemasan gitu ya. Jadi ego itu berusaha untuk menjaga keseimbangan. Jadi contohnya siswa itu nilainya jelek ya, tapi dia bilang soalnya sulit. Nah, itu namanya apa? Rasionalisasi. Padahal bisa jadi dia mungkin kurang belajar atau kurang memahami. Tapi supaya dia rasional, dia mengungkapkan bahwa soal itu adalah sulit. Begitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut. True or false? Dalam teori perkembangan psikoseksual Freud, konflik pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi kepribadian seseorang saat dewasa. Oke, ini true. True. Karena konflik itu di masa kecil bisa terbawa hingga dewasa ya. Karena pengalaman itu sendirilah yang tidak selesai itu akan pengaruhi perilakunya yang saat ini. Jadi kalau kita bisa lihat konsepnya ini adalah fixation. Jadi yang belum terselesaikan di masa lalunya. Contoh siswa yang mungkin sering dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Atau ya dibandingkan dengan keluarganya atau dengan kakaknya, adiknya yang lainnya, itu dia akan jadi mudah untuk minder atau terlalu kompetitif. Nah, begitu. Sehingga makanya sangat hati-hati jika kita untuk membandingkan anak karena akan pengaruhi di masa dewasa adanya Sylvie Riverly. Nah, itu dia. Karena adanya pengalaman masa kecil yang kurang mengenakan begitu. Oke, tepuk tangan untuk Ica. Lanjut, true or false? Dalam psikoanalisis Freud, Oedipus kompleks dan Elektra kompleks menjelaskan bahwa incest merupakan perilaku yang secara sadar diinginkan dan direncanakan oleh anak terhadap orang tuanya. Oke,
False. False. Kenapa nih false, Ica? Karena ini perlu diluruskan ya. Jadi ini merupakan bukan sebagai keinginan sadar, tapi adalah konflik dari tidak sadar ya. Dalam BK ini diperlukan sebagai atau dipahami sebagai dinamika dari keluarganya. Contoh, anak itu lebih dekat ke salah satu orang tuanya gitu ya. Kan Oedipus tadi ya ke yang perempuan lebih dekat kepada bapaknya, atau yang anak laki-laki lebih dekat kepada ibunya. Nah, itu adalah bagian dari perkembangan, begitu. Oke, tepuk tangan untuk Ica. Lanjut. True or false? Freud mengemukakan konsep PNV yang kemudian dikritik oleh beberapa pemikir seperti Karen Horney yang mengajukan konsep warm and free. Oke. Itu true. True. Oke, karena teori Freud itu sebenarnya banyak dikritik ya, nggak hanya dari Karen Horney, tapi karena ini pertanyaan dengan Karen Horney terkait tentang adanya penis Evie ya. Jadi karena dianggap dari teori Freud itu merasa bias ya, sehingga nggak relevan dengan sekarang, terutama dari yang Karen Horney tadi. Disebutkan bahwa adanya pandangan tentang gender ya, sekarang jauh lebih setara. Jadi kalau dulu kan ada pandangannya si Freud berpendapat bahwa adanya penis Evie, semacam bahwa adanya rasa iri kepada laki-laki dalam tahap perkembangan tertentu. Nah, kemudian si Karen Horney ini mengkritiki bahwa ternyata nggak hanya itu, ternyata perempuan juga bisa mengalami hal yang sama, yaitu dia membuat adanya warm Evie. Ini adalah kemampuan dia iri terhadap perempuan laki-laki karena bisa melahirkan, begitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Lanjut, true or false? Metode terapi Freud terutama berfokus pada penggunaan obat-obatan untuk mengubah struktur kepribadian pasien. Oke, itu false karena tidak menggunakan obatan ya. Jadi fokusnya kepada kalau yang disebut secara orang awam terapi bicara atau talk terapi, atau yang disebut sekarang adanya konseling ya. Jadi siswa itu lebih bisa atau mau itu sebenarnya butuh didengarkan. Jadi nggak hanya dengan obat. Dengan didengarkan dia merasa lebih lega, lebih terbuka, dan lebih merasa ada teman seperti dibanding dengan obat gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ica. Oke. Lanjut, true or false? Psikoanalisis klasik menekankan teknik seperti free association dan analisis mimpi dalam proses terapi. Oke. True. Ya, karena teknik utama dalam psikoanalisis ini yang jelas free association dan analisis mimpi untuk menggali alam bawah sadarnya. Sebenarnya konsep ini adalah untuk mengeksplorasi secara bebas ya dari pengalaman yang dia miliki. Nah, dalam hal ini makanya teknik konseling, contohnya siswa itu diminta bercerita bebas untuk akhirnya bisa muncul masalah yang ada dia miliki gitu. Tapi teknik lain juga banyak ya, nggak hanya dua ini gitu. Tepuk tangan untuk Ica. Lanjut, true or false? Hipnoterapi merupakan teknik yang secara umum dianjurkan untuk dilakukan oleh konselor di sekolah dalam praktik bimbingan konseling modern. Oke, false. False. Nggak tepat ya, karena hipnoterapi itu tidak boleh muncul di sekolah karena ada pertimbangan etika gitu ya. Konsepnya tentunya perlu adanya profesional dari konselor, dan dalam BK pendekatan itu harus aman ya, harus legal juga. Contoh konseling individu dan kelompok itu lebih sering digunakan dibanding dengan hipnoterapi gitu ya. Jadi tidak tepat kalau di sekolah, bisa melakukan konseling saja. Karena hipnoterapi juga butuh adanya pelatihan-pelatihan khusus yang secara profesional. Gitu. Oke, tepuk tangan. Nah, ini pernyataan terakhir nih Bu Ica. Oke. True or false? Konsep psikoanalisis Freud masih memengaruhi praktik psikoterapi modern, meskipun banyak pendekatannya telah dimodifikasi dan dikritik oleh psikologi kontemporer. Oke, terakhir ya. Ini adalah true. Jadi kenapa? Karena psikoanalisis ini masih berpengaruh sampai sekarang ya.
Jadi meskipun sulit dimodifikasi, tapi dalam BK ini menjadi sebagai dasar banyak pendekatan. Jadi sebagai dasar kan berarti fondasi ya. Nah, contohnya banyak terapi ataupun pendekatan konseling itu yang masih membahas tentang masa lalu dan juga emosi dari konseli ya. Misalnya setelah psikoanalisis kan adanya humanis, behavioristik, dan mungkin yang terbaru adalah modern ya. Itu juga masih mengorek, tapi bukan mengorek masa lalu yang secara detail dari psikoanalisis, tapi membahas oh sebelumnya ada apa masalahnya atau apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Kesimpulannya sih sebenarnya bisa kita refleksikan ya, banyaknya perilaku siswa itu di apa namanya, bahkan kita sendiri ya, bukan siswa aja atau mahasiswa, tapi saya sendiri misalnya tidak selalu logis ya berperilaku. Adanya pengalaman masa lalu, kemudian juga adanya konflik yang mungkin bekerja sama yang ada di dalam diri kita tuh secara diam-diam gitu ya. Nah, ada juga disitulah bimbingan dan konseling itu berperan penting. Kenapa? Karena bukan hanya membantu menyelesaikan masalah aja gitu ya, tapi juga membantu seseorang itu memahami dirinya sendiri. Nah, karena saat itulah seseorang atau individu itu mulai sadar. Nah, disitulah bahwa perubahan itu benar-benar akan dimulai. Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Ica. Oke, teman-teman, seru banget kan Poplay kita hari ini. Dari permainan True or False tadi, kita jadi banyak tahu nih mengenai Sigmund Freud dan psikoanalisisnya dengan pembahasan yang lebih mudah dipahami. Oke, sebelum permainan kita akhiri, saya persilakan untuk Bu Ica untuk memberikan kesimpulan singkat mengenai relevansi teori Sigmund Freud dalam psikologi atau konseling modern, kemudian hal-hal yang masih digunakan maupun yang sudah banyak dikritik. Oke, terima kasih Mbak Novanda. Yang pertama relevansinya dalam psikologi atau konseling modern ya, itu walaupun ya pemikiran Freud itu masih memiliki relevansi yang kuat dalam psikologi dan konseling modern, terutama dalam beberapa hal penting, bahwa perilaku manusia itu tidak selalu disadari ya, bahwa pengalaman masa lalu atau masa kecil itu adalah membentuk bagaimana kepribadian kita saat ini ya, dan bahwa konflik batin itu juga ternyata mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir dan juga bertindak. Nah, dalam praktek bimbingan dan konseling, kita masih melihat misalnya siswa yang mudah marah, menarik diri, atau kurang percaya diri itu karena seringkali bukan karena dia seringkali kita bisa melihat situasi ini ya, dia mudah marah, mudah menyendiri, dan juga menarik diri itu tetapi karena pengalaman emosinya itu yang lebih mendalam ya, pengalaman emosinya, sehingga itulah yang masih ada kaitannya dengan relevansi konseling modern. Nah, hal itu mungkin masih bisa kita korek karena kejadian-kejadian yang kita alami itu banyak yang tidak disadari. Marah tiba-tiba ingin menarik diri, tiba-tiba ingin menangis gitu ya. Ada emosi-emosi yang mungkin belum terungkapkan. Dari segi raut wajah pun sudah kelihatan gitu ya. Oh, kayaknya ada sesuatu nih. Nah, saya rasa itu masih relevan begitu. Oke, terima kasih Bu Ica sudah membersamai kita semua untuk bermain Oh, True or False. Oke, sebenarnya masih ada yang pertanyaan kedua, yang tadi belum. Oke, silakan Bu Ica. Itu oke, nggak apa-apa. Saya lupa tadi yang kedua itu tentang apakah ini perlu digantikan atau dikritik ya tadi ya. Tadi pertanyaan saya lupa tadi. Jadi beberapa konsep dari Freud itu masih digunakan sebenarnya hingga sekarang, seperti adanya mekanisme pertahanan diri. Ya, biasanya kita teman-teman ada problem ya, atau ada kondisi kecemasan atau ada permasalahan yang itu ada denial gitu kan, nolak ya, dan yang lainnya itu adalah mekanisme pertahanan. Nah, itu masih diterapkan di saat ini. Biasanya itu pentingnya adanya relasi awal dari keluarga. Nah, serta adanya pendekatan terapi yang mungkin yang disebut sekarang itu ada psikoterapi atau konseling gitu ya. Namun di sisi lain sebenarnya banyak juga sih gagasan dari Freud ini yang dikritik tadi ya, seperti soal yang di awal, karena contohnya adanya penekanan bahwa berlebihan pada aspek
seksual. Nah, ini kayaknya kurang tepat yang digunakan pada saat ini begitu ya, karena belum jelas apakah benar yang orang misalnya tahap oralnya tidak terpenuhi dia merokok, yang suka merokok belum tentu kan. Nah, makanya belum ada bukti yang pasti. Nah, jadi kurangnya bukti empiris di sini sehingga beberapa konsep yang perlu dianggap tidak relevan dengan perkembangan ilmu saat ini dari Freud. Nah, ini penutupan dari saya. Jadi bisa kita katakan ya bahwa Freud itu mungkin tidak lagi diikuti secara utuh, tetapi cara dari berpikirnya itu tentang bagaimana manusia yang kompleks, tentang emosi yang mungkin tersembunyi, dan juga tentang bagaimana pentingnya memahami diri, itu malah apa namanya sangat hidup, masih ada dalam hari ini. Nah, dalam praktik konseling pun juga masih sampai hari ini masih ada begitu ya. Nah, dan disitulah teori dari klasik ini yaitu tentang tetap menjadi fondasi gitu ya, dan untuk memahami manusia secara lebih mendalam begitu. Oke, terima kasih banyak Bu Ica sudah membersamai kita semua untuk bermain True or False dan menyampaikan perspektif sesuai dengan keilmuan psikoanalisis. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton, sudah bermain dan sudah belajar bareng di Povplay, seri spesial dari POV BK. Karena semua cerita punya sudut pandang. Sampai ketemu di Povplay berikutnya. Bye-bye. Bye, terima kasih.